wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat, selamat siang. Yang terhormat Ibu Nova Mardiana dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan video hasil kerja kelompok kami yang berjudul materi mengenai konteks pelatihan dan pengembangan. Mungkin langsung saja, izin share screen Ibu. Yuk. Sip. Suaranya belum ada. Suaranya belum masuk, Bu ya? Belum. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada hari ini kami akan memperkenalkan hasil kerja kami yang berjudul konteks pelatihan dan pengembangan. Sebelum masuk ke dalam materi, Yuk kita kenalan. Ayo. jangan lupa disimak ya. Kalau nggak nyimak, Sebelum masuk ke dalam materi, kita harus tahu terlebih dahulu tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama kita bisa mengetahui kekuatan yang mempengaruhi tempat kerja dan pembelajaran. Yang kedua yaitu memahami bagaimana pelatihan Bukan ya tulisannya. pelajaran informal, dan yang ketiga mengetahui berbagai aspek proses desain pelatihan, dan yang keempat yaitu bisa menjelaskan jumlah dan jenisnya pelatihan. Lalu yang kelima yaitu mengetahui peran kunci bagi para profesional pelatihan. Yang keenam yaitu Materi tersebut. Nah, untuk perkenalan ini dibagi menjadi 5, yaitu dengan mempelajari materi ini, kita juga dapat mengetahui kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi tempat kerja dan pembelajaran, dan juga dapat menjelaskan bagaimana pelatihan dapat membantu sebuah perusahaan untuk menghadapi kekuatan-kekuatan perusahaan yang jauh lebih besar atau sudah ada lebih dahulu. Lalu yang kedua adalah memahami bagaimana pelatihan, pengembangan, pembelajaran informal, dan juga manajemen pengetahuan dalam berkontribusi terhadap kesuksesan sebuah bisnis. Yang ketiga itu ada mengetahui berbagai aspek dari perusahaan tersebut. Lalu yang keempat dapat menjelaskan jumlah dan jenis pelatihan yang terjadi di perusahaan-perusahaan besar. Yang kelima, itu mengetahui peran kunci bagi para profesional pelatihan dan juga dapat mengidentifikasi sumber daya yang sesuai. Misalnya nih, dari jurnal atau situs web untuk belajar tentang penelitian dan praktik-praktik penelitian. Lalu, kita akan membahas tentang pelatihan dan pengembangan, atau yang lebih spesifiknya itu komponen utama dalam pembelajaran pelatihan dan pengembangan. Saat ini, menawarkan program pelatihan saja itu nggak cukup untuk mendapat dukungan dan pendanaan dari eksekutif untuk membangun kredibilitas pelatihan dan pengembangan fungsi kepada manajemen dan karyawan. Pembelajaran ini perlu menunjukkan bagaimana hal itu tuh dapat berkontribusi strategi bisnis seperti mengembangkan sebuah bisnis yang sudah ada sebelumnya dan juga memberikan kontribusi yang positif terhadap hasil bisnis, produktivitas, pengembangan produk baru, dan juga mempertahankan karyawan kunci. Maksud dari karyawan kunci ini adalah biasanya dalam sebuah perusahaan itu ada karyawan awal mula-mula atau karyawan yang sudah ada sejak perusahaan tersebut didirikan. Nah, itu tuh yang dimaksud karyawan kunci. Modal manusia itu merujuk kepada pengetahuan, keterampilan tingkat lanjut, lalu ada pemahaman sistem dan kreativitas, dan motivasi untuk memberikan produk dan layanan yang berkualitas tinggi.
Nah, ada beberapa cara nih agar pembelajaran terjadi di sebuah perusahaan. Itu biasanya itu ada 4 cara. Yang pertama itu ada pelatihan. Pelatihan ini tuh mengacu pada upaya yang direncanakan oleh sebuah perusahaan untuk memfasilitasi pembelajaran kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku terkait pekerjaan oleh karyawan. Lalu yang kedua itu ada pengembangan. Nah, pengembangan ini tuh mengacu pada pelatihan serta pendidikan formal, pengalaman kerja, hubungan dan penilaian kepribadian, keterampilan dan kemampuan yang membantu karyawan mempersiapkan masa depan pekerjaan atau sebuah posisi yang biasa ditempatkan. Nah, yang ketiga ini itu ada pelatihan dan pengembangan formal. Maksudnya itu pelatihan dan pengembangan formal ini mengacu pada pelatihan dan program pengembangan, kursus, dan acara yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh sebuah perusahaan. Biasanya karyawan diharuskan menghadiri atau menyelesaikan program-program ini, yang mana itu dapat mencakup program pelatihan tatap muka. Nah, yang terakhir, yang keempat, itu ada pembelajaran informal. Pembelajaran informal ini mengacu pada pembelajaran yang dimulai oleh pelajar. Nah, pembelajaran informal ini tuh melibatkan tindakan dan tindakan motivasi oleh niat untuk berkembang dan tidak terjadi dalam lingkungan pembelajaran formal. Selanjutnya adalah proses desain pelatihan. Proses desain pelatihan yang efektif merujuk pada pendekatan sistematis untuk mengembangkan program pelatihan. Nah, pada gambar 1.2 menunjukkan 7 langkah dalam proses ini. Langkah pertama adalah penilaian kebutuhan, di mana kita mengidentifikasi apakah pelatihan ini diperlukan atau tidak. Langkah kedua adalah memastikan bahwa karyawan memiliki motivasi dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk menguasai konten pelatihan. Dan yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang memiliki fitur yang diperlukan agar pembelajaran terjadi. Untuk yang keempat, memastikan bahwa peserta pelatihan mengaplikasikan konten pelatihan ke pekerjaan mereka. Langkah ini melibatkan peserta pelatihan memahami bagaimana cara mengelola peningkatan keterampilan serta mendapatkan dukungan rekan kerja dan manajer. Langkah kelima adalah mengembangkan rencana evaluasi. Mengembangkan rencana evaluasi meliputi mengidentifikasi jenis-jenis hasil yang diharapkan dari pelatihan, misalnya pembelajaran, perilaku, dan keterampilan. Memilih desain evaluasi yang memungkinkan kita untuk menentukan pengaruh pelatihan terhadap hasil ini dan merencanakan bagaimana menunjukkan pelatihan ini mempengaruhi nilai akhir. Langkah keenam adalah memilih metode pelatihan berdasarkan tujuan pembelajaran dan lingkungan pembelajaran. Langkah ini dapat mencakup metode pelatihan tradisional berupa interaksi tatap muka dengan seorang pelatih atau pembelajaran elektronik yang menggunakan pelatihan berbasis web. Langkah ketujuh adalah mengevaluasi program dan membuat perubahan di dalamnya, atau mengulang kembali salah satu langkah sebelumnya dalam proses ini untuk meningkatkan program sehingga pembelajaran, perilaku, perubahan, dan tujuan pembelajarannya dapat tercapai. Proses desain pelatihan yang ditunjukkan dalam gambar 1.2 didasarkan pada prinsip-prinsip desain sistem instruksional. Desain sistem instruksional atau yang disingkat dengan DSI merujuk pada proses merancang dan mengembangkan program pelatihan. Sebenarnya tidak ada satu model pengembangan sistem instruksional yang secara universal diterima, karena proses desain pelatihan yang kadang-kadang disebut sebagai model IDDIE yang karena meliputi analisis, design, development, implementation, dan evaluation seperti yang dituliskan atau yang digambarkan dalam gambar 1.2. Terlepas dari pendekatan DSI, semua proses desain pelatihan itu didasari oleh asumsi sebagaimana berikut. Pertama, desain pelatihan hanya efektif jika membantu karyawan mencapai tujuan. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran harus dapat diidentifikasi sebelum program pelatihan dijalankan. Kemudian yang ketiga, evaluasi memainkan peran penting dalam perencanaan dan pemilihan metode pelatihan, memantau program pelatihan, dan menyarankan perubahan pada proses desain pelatihan. Selanjutnya adalah the forces influencing working and learning, atau kekuatan yang mempengaruhi cara kita bekerja dan cara kita belajar. Nah, di tabel 1.1 terdapat beberapa rangkuman terkait kekuatan apa saja yang dapat mempengaruhi cara kita bekerja dan cara kita belajar. Salah satu kekuatan yang mempengaruhi cara kita belajar dan cara kita bekerja adalah increased value placed on intangible assets and human capital, atau peningkatan nilai yang ditempatkan pada aset tak berwujud dan sumber daya manusia. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan telah terbukti meningkatkan kinerja keuangan, produktivitas, dan inovasi perusahaan. Pelatihan dan pengembangan memiliki pengaruh langsung pada modal manusia dan sosial karena mereka mempengaruhi pendidikan, pengetahuan terkait pekerjaan, dan hubungan kerja. Mereka juga memiliki pengaruh tidak langsung pada modal pelanggan dan sosial dengan membantu karyawan melayani pelanggan dengan lebih baik dan memberi mereka pengetahuan yang diperlukan untuk menciptakan paten dan kekayaan intelektual. Aset tak berwujud seperti modal manusia juga berkontribusi pada keunggulan kompetitif perusahaan karena sulit untuk diduplikasi atau ditiru. Fokus pada pekerja pengetahuan, keterlibatan karyawan, dan penekanan yang meningkat pada adaptasi terhadap perubahan dan pembelajaran berkelanjutan adalah implikasi penting dari nilai aset tak berwujud dan modal manusia. Selain itu, perubahan demografi dan keberagaman angkatan kerja, yang termasuk pertumbuhan populasi lebih tua dan lebih beragam, juga mempengaruhi perusahaan.
Perubahan ini membutuhkan perusahaan untuk mengelola keberagaman angkatan kerja dengan mengembangkan keterampilan baru bagi manajer dan karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, dan memperhatikan perbedaan generasi dalam gaya kerja dan nilai. Selanjutnya, manajemen kemampuan. Manajemen kemampuan adalah proses pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan kemampuan dan potensi individu dalam mencapai tujuan organisasi. Lalu terdapat pelayanan pelanggan dan penekanan kualitas. Pelanggan suatu perusahaan menilai kualitas dan kinerjanya. Oleh karena itu, keunggulan pelanggan memerlukan perhatian pada fitur produk dan layanan, serta interaksi dengan pelanggan. Selanjutnya, Total Quality Management. Total Quality Management adalah upaya seluruh perusahaan untuk terus meningkatkan cara manusia, mesin, dan sistem menyelesaikan pekerjaan. Lalu terdapat 5 nilai-nilai inti Total Quality Management mencakup hal berikut. Yang pertama, metode dan proses dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan internal dan eksternal. 2. Setiap karyawan di perusahaan menerima pelatihan mengenai kualitas. Yang ketiga, kualitas dibangun dalam suatu produk atau layanan sehingga kesalahan dapat dicegah daripada dideteksi dan diperbaiki. Yang keempat, perusahaan mendorong kerjasama dengan vendor, pemasok, dan pelanggan untuk meningkatkan kualitas dan menekankan biaya. Yang kelima, manajer mengukur kemajuan dengan umpan balik berdasarkan data. Materi selanjutnya adalah new teknologi. Seperti yang kita ketahui, teknologi baru telah membawa banyak perubahan dalam segala aspek kehidupan, termasuk seperti cara kita bermain, cara kita berkomunikasi, dan juga cara kita bekerja. Nah, salah satu perubahan signifikan adalah dalam model bisnis perusahaan yang sekarang mencakup e-commerce, memungkinkan konsumen untuk membeli produk dan layanan secara online. Dampak lain dari teknologi ini yaitu termasuk pelatihan karyawan, fleksibilitas dalam lokasi dan waktu kerja, dan juga peningkatan penggunaan model pekerjaan non-tradisional. Dampak teknologi itu ada 3. Yang pertama, pengaruh pada pelatihan karyawan. Secara khusus, perusahaan menggunakan atau mempertimbangkan pengguna jejaring sosial, kecerdasan buatan, dan robotika dalam penyampaian pelatihan, membuat pelatihan lebih realistis dan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memilih di mana dan kapan mereka akan bekerja. Yang kedua, fleksibilitas di mana dan kapan pekerjaan dapat dilakukan. Globalisasi dan perkembangan e-commerce telah mengubah konsep jam kerja tradisional. Banyak karyawan sekarang bekerja lebih dari 40 jam per minggu, dan perusahaan perlu memiliki staf yang siap bekerja 24 jam sehari. Yang ketiga adalah peningkatan penggunaan pekerjaan non-tradisional. Semakin banyak perusahaan yang beralih dari model ketenaga kerjaan tradisional yang berbasis penuh waktu. Pekerja semakin bergantung pada pekerjaan non-tradisional. Pekerjaan non-tradisional ini meliputi penggunaan kontraktor independen, pekerja lepas, pekerja panggilan, pekerja tidak tetap, dan pekerja perusahaan kontrak. Materi selanjutnya adalah sistem kerja berkinerja tinggi. Dalam teknologi baru, menyebabkan perubahan dalam persyaratan keterampilan dan peran kerja melalui teknologi. Informasi diperlukan untuk meningkatkan layanan pelanggan dan kualitas produk menjadi lebih mudah diakses oleh karyawan. Artinya, karyawan diharapkan mengambil tanggung jawab lebih besar untuk memuaskan pelanggan dan menentukan bagaimana mereka melaksanakan pekerjaannya. Penggunaan teknologi dan desain kerja baru perlu didukung oleh praktik manajemen sumber daya manusia yang spesifik. Praktik-praktik ini mencakup tindakan berikut. Yang pertama, ada karyawan memilih atau menyeleksi karyawan atau anggota tim baru. Yang kedua, karyawan menerima umpan balik kinerja formal dan terlibat dalam kinerja proses perbaikan. Yang ketiga, pelatihan yang berkelanjutan ditekankan dan dihargai. Yang keempat, penghargaan dan kompetensi dikaitkan dengan kinerja perusahaan. Yang kelima, peralatan dan proses kerja mendorong fleksibilitas dan interaksi maksimum di antara kedua karyawan. Yang keenam, karyawan berpartisipasi dalam perencanaan, perubahan, peralatan, tata letak, dan metode kerja. Yang terakhir, karyawan memastikan bagaimana pekerjaan mereka berkontribusi terhadap produk akhir atau jasa. Praktik pelatihan. Praktik pelatihan karyawan mempunyai peran yang penting karena merupakan bagian dari proses pengembangan sumber daya manusia di sebuah organisasi, di mana karyawan terlibat dalam kegiatan langsung untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kinerja mereka. Praktik pelatihan mencakup beberapa sesi, yakni sesi pelatihan, latihan praktis, atau pengalaman langsung di lapangan, yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan lebih efektif dan efisien. Manfaat praktik pelatihan. Manfaat yang didapat organisasi dari praktik pelatihan karyawan meliputi peningkatan produktivitas, peningkatan kualitas produk atau layanan, peningkatan kepuasan pelanggan, peningkatan retensi tenaga kerja, pengembangan budaya perusahaan yang inklusif dan inovatif, serta peningkatan reputasi perusahaan.
Di saya muter-muter. Lalu selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab atas praktik pelatihan? Pelatihan dan pengembangan menjadi tanggung jawab para profesional di bidang sumber daya manusia. Mereka bertanggung jawab untuk merencanakan, mengelola, dan melaksanakan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan karyawan. Ini mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan, pemilihan metode pelatihan yang efektif, serta evaluasi dampak dari program pelatihan tersebut. Selanjutnya yaitu persiapan bekerja dalam pelatihan. Jadi sebelum bekerja kita harus mengadakan persiapan terlebih dahulu. Nah, setiap orang itu adalah pelatih pada suatu saat dalam hidupnya. Bisa saja kita harus memperhatikan atau mengajarkan beberapa keterampilan kepada rekan, saudara, atasan, atau bahkan pasangan sendiri. Nah, meskipun beberapa orang itu berlatih dengan cara yang berbeda-beda, seperti cara mencoba, cara terbaik yaitu adalah dengan mengikuti kursus pelatihan dan juga pengembangan, atau bahkan memilih jurusan akademik yang berkaitan dengan pelatihan. Tentunya ini bisa menjadi persiapan bekerja dalam pelatihan. Nah, selanjutnya ini merupakan studi kasus yang mana perusahaan Zappos ini menghadapi tantangan kompetitif. Lalu apa sih Zappos itu sendiri? Allow us to introduce ourselves. We're your one-stop shop for shoes, clothing, handbags, and a whole lot more. Simply put, Zappos is you, and we're here for you 24/7. Whether you need the latest and greatest in footwear or a new piece of luggage, we'll always ship it fast and free. Add to that free returns and a 1-year return policy, and you'll be set for a worry-free shopping adventure. So let us help deliver happiness to your front door. Shop on Zappos. Nah, itu tadi penjelasan mengenai perusahaan Zappos dalam menghadapi tantangan kompetitif serta rincian berbagai keunggulan kompetitif yang ditawarkan oleh perusahaan Zappos dalam menghadapi tantangan kompetitif. Nah, keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Zappos tentunya tidak lain dari hasil pelatihan dan juga pengembangan loh. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Konteks pelatihan dan pengembangan dalam manajemen talenta melibatkan strategi yang berfokus pada peningkatan keterampilan, pengetahuan, kemampuan, dan individu untuk mengoptimalkan kinerja mereka dalam organisasi. Nah, untuk mencapai tujuannya, perlu dipahami bahwa setiap organisasi itu memiliki kebutuhan yang unik dan pelatihan harus disesuaikan dengan konteks bisnis serta kebutuhan individu. Nah, selain itu juga, pengembangan bakat melibatkan pemahaman mendalam tentang potensi karyawan, identifikasi kebutuhan pengembangan, serta implementasi progres yang efektif untuk meningkatkan kapabilitas mereka keseluruhan. Dan konteks pelatihan serta pengembangan dalam manajemen talenta ini berfokus pada menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan, inovasi, dan juga pencapaian tujuan organisasi. Itu tadi video presentasi dari kita. Semoga bermanfaat. Oke. Ah, videonya bagus. Lanjut. Baik, sekian pemaparan video dari kelompok kami. Selanjutnya sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, di kolom chat sudah terdapat 3 pertanyaan. Izinkan kami untuk mendiskusikan jawabannya terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, itu ada di chat, ada pertanyaan dari Niki, ada dari Diki, ada di Penny. Udah 3 pertanyaan. Ini semuanya 36. Kelas kita ada 40 dikurangin 5, 35. Berarti ada 1 yang nggak masuk, Roy Wijaya. Yang lainnya masuk ya. Oke. Silakan kelompok, ada Eka. Udah ya, 4 aja ya. Pertanyaannya, saudara-saudara sekalian, sembari kelompok berdiskusi, nah saya ini ya komentar supaya video kalian nanti bisa lebih bagus lagi. Ya, oke. Tadi saya capture yang mana ya? Nih, pada saat nah, ya, ini tadi saya capture, sempat saya capture. Nah, pada saat kelompok menjelaskan ini ya, ini
jangan dijadiin pada saat presentasi, ini kan kosong nih, manfaat pelatihan. Nah ini nih manusianya itu bisa di setengahnya ini. Kelihatan nggak ya kalau kursorku gerak-gerak kelihatan nggak? Enggak ya? Terlihat, Bu. Terlihat ya? Jadi Anda itu hanya berhak setengah untuk PPT. Setengahnya Anda menjelaskan nih, orangnya ada dengan bicara. Gitu loh. Jadi kalau ini yang ini kan kosong tadi. Siapa yang bertanggung jawab atas pelatihan itu tadinya kosong gitu. Ini masukin Anda di situ menjelaskan. Nah, kemudian di saat yang lain setelah ini sudah selesai, manfaat praktik pelatihan sudah selesai, Anda pindah ke sini. Baru setengahnya lagi adalah siapa yang bertanggung jawab atas praktik pelatihan. Jadi kita nggak bosen. Kalau di sebelah kiri terus PPT-nya kita bosen. Tapi kalau Anda pindah ke kanan, pindah ke kiri, nah itu jadi ada orangnya yang ngomong, ada PPT-nya. Jadi setengah-setengah lah ya. Itu cakep nantinya. Dan jangan ya background-nya tetap aja Anda ini kan di background gitu ya untuk kelebihannya. Tambahannya itu. Kemudian ntar lagi ya. Yuk kita lihat dulu ininya, videonya. Kalau kelompok 1 kan udah nggak mungkin memperbaiki lagi ya karena udah ini. Kita lihat dulu. Nah, seperti ini. Jadi kalau pada saat menjelaskan, nih ya ininya misalnya pengantar, nah ini setengahnya buku ini, misalnya Anda mau topiknya buku ini, setengahnya ini Anda, tapi video gitu loh. Di tempat Bu Nova ini kosong gitu ya. Jadi tapi Anda videonya di sini tulisannya minimal segini nih. Ini cakep ya. Terus nih seperti ini siapa sih? Nah, seperti ini. Nah, ini di sebelah kirinya ini kan bisa PPT nih. Ya. Untuk yang akan datang biar videonya lebih bagus gitu ya. Jadi saya posting di ini saya juga ini. Ini nggak kelihatan. Ya. Saya rasa Anda juga nggak kelihatan padahal kita online. Gimana kalau offline? Udah sia-sia aja buat begini karena nggak ada yang bisa ngelihat gitu ya. Ini online aja nggak kelihatan. Gitu. Jadi sulit. Jadi yang jelas aja lah. Atau mungkin ini ngambil foto gitu kan dari itu. Tapi kan itu bisa diterangin, diedit aja fotonya untuk diperjelas itu bisa kok. Lanjut. Nah ini kekecilan. Bisa baca, mungkin kalau kita baca bisa, tapi kita butuh retina yang lebih fokus gitu ya. Pakai kaca pembesar mungkin gitu ya. Jadi ini kita nggak bisa kebaca ini. Ya, jadi sia-sia Anda baca ini. Saya senang pada saat di sini. Ya, jadi ada videonya. Lalu terdapat pelayanan pelanggan dan penekanan kualitas. Pelanggan suatu perusahaan menilai kualitas dan kinerjanya. Oleh karena itu, tapi di awalnya ada penjelasan dulu. produk Nah, ini dan cakep layanan. ini. Serta Kemudian di sini, nah tadi ada juga tuh. Ini kayak Sabitah ini ya. Ini Sabitah. Nah, ini cakep nih. Sorry. Nah, segini maksud saya. Ini bagus nih Sabitah nih. Ya. Jadi ininya kebaca, Sabitahnya ada. Ya, lebih besar lagi juga lebih baik. Ya, kalau misalnya ini bisa lebih besar. Ini yang saya mau. Ya, kalau memang harus ada PPT di sebelahnya. Tapi ini enggak. Gitu, ini kekecilan. Ini bisa jadi 2 PPT kan? Gitu. Terus ini kita koreksi. Nah, ini cakep banget ini. Ya, ini Karena merupakan bagian dari proses pengembangan sumber daya manusia di sebuah organisasi, di mana karyawan terlibat dalam kegiatan langsung untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kinerja mereka. Praktik pelatihan mencakup beberapa sesi, yaitu sesi pelatihan, latihan praktis, atau pengalaman langsung di lapangan, yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan lebih efektif dan efisien. Cakep.
Ya, itu bagus. Nah, ini kan sayang ini satu space ini. Space ini harusnya Anda bicara saya kayak Sabitah tadi loh. Oke. Nah, oke lanjut ya ke sini ya. Sorry. Nah, ini terlalu kecil nih Sabitah. Mana? Nah, mana tadi? Kelihatan. serta evaluasi dan program tersebut. Berikutnya yaitu Nah, ini kan kekecilan. Anda bisa jadiin 2 slide ini dan diganti slide-nya satu persatu. Nah, kayak gini kekecilan juga. Ya. Gimana kalau judulnya itu di bawah, isinya cuma sebelah kanan aja gitu. Ya. Oke, lanjut. Kalau Anda membuat PPT, ya, seperti kesimpulan tadi. Nah, ini jangan nggak ada spasi, nggak ada itunya ya. Jadi misalnya gini, konteks pelatihan dan titik. Dalam ini pindahlah ke bawah gitu sehingga kita bacanya itu nggak rudet. Kalau full begini, ini kita bacanya itu nggak menarik gitu. Jadi dibuatlah lebih menarik lagi, tidak dalam satu paragraf itu satu semua gitu. Isinya itu sebaiknya dibuat lagi. Anyway, bagus untuk kali pertama. Tapi Anda bisa lebih bagus lagi. Saya yakin Anda bisa lebih bagus lagi sehingga bisa meningkatkan kualitas video Anda. Mungkin bisa diikuti sama kelompok-kelompok lain ya. Oke, saya like ini Roy Wijaya. Oke, mungkin dari saya seperti itu. Saya mengomentari itu, tapi hasil ininya maksud saya isinya bagus. Jadi dia semua detail kena gitu ya. Tapi memang ada yang kurang lengkap, yaitu bagaimana pelatihan itu harus lebih tinggi manfaatnya dari biayanya. Nah, itu harus dijelaskan juga. Nah, itu yang belum ada tadi di situ. Mungkin bisa dilengkapi. Itu komentar dari saya kembalikan ke kelompok. Silakan. Saya kembalikan ke kelompok. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Eka Ardiansa. Pertanyaannya, bagaimana sistem berkinerja tinggi ini mengukur dan mengevaluasi kinerja karyawan secara objektif? Jadi menurut kelompok kami, sistem kerja berkinerja tinggi mengukur dan mengevaluasi kinerja karyawan dengan menggunakan metrik yang terukur. Adapun metrik yang dimaksud ini seperti pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, kualitas pekerjaan, produktivitas, terlibatan, dan kontribusi terhadap tujuan organisasi. Nah, lalu evaluasi juga perlu dilakukan secara teratur dengan umpan balik yang jelas dan transparan dan didasarkan pada data dan bukti yang konkret yang dihasilkan dari hasil kerja karyawan. Nah, hal ini nantinya akan membantu untuk menghindari bias subjektif dan memastikan bahwa evaluasi dilakukan secara objektif. Mungkin sekian jawaban dari kelompok kami. Apakah menjawab? Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan
Nixi dan Diki, karena sepertinya dua pertanyaan ini hampir sama. Jadi pertanyaannya itu adalah bagaimana pelatihan dan pengembangan karyawan dapat disesuaikan dengan tren teknologi terkini untuk memastikan keberlanjutan dalam era digital saat ini. Kemudian untuk Diki, bagaimana program pelatihan dan pengembangan dapat memastikan karyawan tetap relevan dan terampil dalam era transformasi digital. Ya, jadi seperti yang telah dijelaskan di video, untuk langkah-langkah dalam penyusunan pelatihan itu kan diawali dengan penilaian kebutuhan, kemudian adalah memastikan anggota atau karyawan itu memiliki motivasi dan keterampilan, dan yang ketiga adalah menciptakan lingkungan belajar, kemudian yang keempat itu memastikan peserta pelatihan itu mengaplikasikan pelatihan tersebut, dan langkah kelima itu mengembangkan rencana evaluasi, baru di langkah keenam adalah memilih metode. Tadi sudah dijelaskan di video bahwasanya metode pelatihan itu ada dua metode yang biasa dilakukan. Metode pertama yaitu pelatihan tradisional yang berupa interaksi tatap muka dengan seorang pelatih atau pembelajar, atau juga dengan metode pelatihan yang berbasis web. Nah, seperti contohnya yang saat ini kita sedang alami ya, semester 6 ini yang kemarin diadakan oleh Dekanat dari Bu Erni, sosialisasi terkait IC Institute. Nah, menurut kami dibentuknya IC Institute adalah upaya dari peningkatan kompetensi dari mahasiswa. Nah, yang menarik adalah di IC Institute itu banyak kelas-kelas yang bisa kita ikuti baik di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Jadi menurut kami pelatihan yang diadakan di tingkat perusahaan itu tidak jauh berbeda dengan peningkatan pelatihan yang dilakukan di universitas atau dalam hal ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila yang kemarin disosialisasikan oleh Bu Erni. Dan masih banyak lagi web-web yang bisa dikunjungi atau web-web yang terdapat pelatihan peningkatan kompetensi dari karyawan. Kira-kira apakah jawabannya memuaskan? Baik, terima kasih Wildan atas jawabannya. Silakan dilanjut. Halo, ini saya mental apa gimana ya? Mohon izin tidak, Bu. Terdengar Oh, suara. jadi emang kelas kelompoknya aja yang belum ya? Sudah-sudah sekalian, silakan dibuka forum Ciakadunya dan Baik, jawab pertanyaan saya. siap. Haris, ini udah ada, ini belum kelas ini udah ada RPS sama kontrak kuliahnya belum? Belum, Ibu. Ibu belum mengirim. Haris waktu itu kan ngajar, jadi belum sempat. Waktu datang ke ruangan Ibu tadi pagi, ibunya ndak ada di kelas. Aku ngajar Iya. di kelas Oh, baik. 104. Belum ada berarti ya? Belum. Oke, oke. Silakan kelompok. Selanjutnya, yang terakhir saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Penny.
Pertanyaannya, dalam menghadapi lonjakan pekerjaan jarak jauh dan model kerja hybrid, bagaimana pelatihan karyawan dapat diubah dengan menyesuaikan hal tersebut untuk mengoptimalkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan? Jadi menurut jawaban dari kelompok kami, untuk menghadapi lonjakan pekerjaan jarak jauh dan model kerja hybrid, pelatihan karyawan dapat diubah dengan menekankan yang pertama, keterampilan teknologi. Jadi pelatihan intensif tentang alat-alat kerja jarak jauh dan platform kolaborasi online untuk memastikan karyawan terampil dalam menggunakan teknologi tersebut. Lalu manajemen waktu dan produktivitas. Pelatihan tentang manajemen waktu, perencanaan tugas, dan strategi untuk mempertahankan produktivitas di lingkungan kerja yang fleksibel. Lalu yang ketiga, komunikasi virtual dan kolaborasi. Jadi memberikan pelatihan tentang komunikasi efektif dan kolaborasi dalam lingkungan virtual untuk memfasilitasi kerja tim yang efisien. Dan yang terakhir, fleksibilitas dan adaptabilitas. Dengan memberikan pelatihan tentang fleksibilitas dalam menghadapi perubahan dan adaptabilitas terhadap lingkungan kerja yang berubah-ubah. Sekian jawaban dari kelompok kami. Apakah menjawab pertanyaannya? Baik, terima kasih Aji atas jawabannya. Sudah semua? Sudah semua, Bu. Silakan ditutup. Baik, sekian pemaparan video dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Tidak buruk, tapi belum maksimal. Ya. Oke, saudara-saudara sekalian, ini saya sudah buat room di V-Class juga. Silakan mengisi absensinya di V-Class. Sorry. Kemudian saya juga mau buat forum di V-Class. Jadi ini belum bisa saya isi nih. Baru bukunya doang. Ini juga jadwal perkuliahannya berubah ya. Baik Bu, masih yang lama Bu template-nya. Template-nya masih yang lama. Tapi ini udah ininya loh, judul-judulnya ini udah loh rasanya. Belum ya? Belum. Ntar tolong dibantu Diki. Kita beresin dulu ini kita. Sembari mereka mengisi forum. Oke. Oke, bantu saya Haris. Ini kan chapter-chapternya Haris pegang ya. Chapter 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai chapter 11 itu. Mohon izin Bu, Aris belum megang Excel sama itunya Bu, RPS-nya. Excelnya belum Ibu kirim. Excel apanya ya?
Yang tadi Bu, pembagian ini nama kelompok. Oh, oke, bentar. Kita capture dulu aja ya. Baik Bu. Bentar dulu. Ini gimana ngeliatnya? Ya. Ini saya masukin ke grup ya, biar semuanya punya. Baik Bu. Sorry. Oke. Ini saya hapus dulu. Ntar malah bikin bingung. Tapi ini 2, 3, 4, 5. Kita 6 kelompok. Oke. Satu. Bab 2, pelatihan strategis. Bab 3, analisis kebutuhan. Bab 4, ntar dulu ya, ini saya rubah dulu ya. Sesi 5 kita bab 4. Pembelajaran dan transfer latihan. Oke. Kemudian ini kita edit. Bab 5. Desain program. Oke. Ini bab. Nah, sesi ke-7 ini kita case kan ya. Sesi ke-7 benar kita case. Bab 6 ya. Coba dilihat dulu di sininya. Untuk yang kelompok 6 Bu, yang case. Iya. Itu sesi keberapa itu? Itu pertemuan ke-6. Ke-7. Berarti sebelum itu Bu, sebelum tes. Ntar dulu, makanya dilihat dulu. Ntar.
Ini kan ya. Ini pertemuan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ya kan berarti sampai chapter 5. Berarti ini kan oke, berarti ini kita case ya. Iya, Bu. Case study kasus. Oke. Sesi 8 mid semester. Oke. Sesi 9. Ini bab berapa? Evaluasi training ini. Di chapter 6. Bab 6 ya? Iya, chapter 6 kelompok 1. Balik lagi, Bu. Bab 6 evaluasi training. Oke. Ini bab 7. Sesi 10. Bab 7. Judulnya apa? Tradisional apa tadi? Tradisional training metode ya? Ya, metode training tradisional. Hmm. Oke, berarti ini bab 8 ya. Iya, Sesi Bu. 11. Bab 8 apa nih materinya? Bab 8 teknologi base apa tadi itu? Metode pelatihan ya, bukan itu ya. Metode pelatihan berbasis teknologi. Benar nggak sih, Pak? Teknologi based training metode. Oke, metode pelatihan berbasis teknologi, benar. Oke, kemudian ini kuis ini jadi bab berapa ya? Bab 9 apa? Jadi bab 9 kan? Bab 9 Employee Development and Career Management. Pengembangan karyawan dan manajemen karir. Benar nggak bab 9 itu? Bab 11. Betul ya. Lanjut sesi 13. Sesi 13 bab 10 tanggung jawab sosial.
Hmm. Oke, lanjut. Sesi 14, bab 11. Sesi 15. Oke, oke, ini udah. Oke, sudah sekalian udah pas semua ya. Oke, kita foto keluarga dulu. Saya untuk masukin ini soalnya. Kalau belum diiniin belum. Mana nih zoomnya? Luar saya dari zoom. Oke. Stop share. Oke, yuk kita foto keluarga dulu. Jadi ini nanti yang dijadikan presensi. Kelompok 1, Anda capture ini untuk laporan project based learning. Jadi project based learningnya kelompok 1 dan sampai kelompok 6 adalah webinar, ya. Webinarnya forum grup diskusi. Formnya masih nyimpen, kayak semester lalu, masih ada ya, di Penny ya. Nah, jadikan ini nanti sebagai foto-foto bahwa Anda sudah melaksanakan webinar. Ini pesertanya, materinya ini, dan selanjutnya yang lainnya mengarang indah. Kayak tahun lalu aja, ya. Semester lalu, ya. Jadi foto-foto kita bersama ini adalah hasil webinarnya. Ngerti ya? Oke. Yuk foto keluarga dulu. Eka Ardiansah. Wildan. Oke. Apakah Anda mengikuti perkuliahan, Wildan? Eka Hadir, Bu. Ardiansah. Iya, dibuka kameranya. Saya Fahri, sudah, Bu. jangan lupa wajah Anda harus kelihatan. Kita mencegah ini Safa Karseva. Wildan udah, Wil? Kok masih ketutup? Wildan Eka. pakai 2 device, Bu. Oh, berarti ada satu yang nggak datang dong? Ada yang nggak datang ini. Eka Ardiansah? Nggak mengikuti perkuliahan ya? Oke, kita lihat nanti ya. Fahri, agak turun Fahri. Itunya Fahri. Kameranya. Nah, biar bisa kelihatan wajahnya jelas. Oke. Satu kali lagi. Eka Ardiansah berarti nilainya saya kurangin ya. Safa, nggak kelihatan Safa. Joy, turunin Joy. Oke, 1, 2, 3. Oke, ini kan saya share ke WA grup nanti. Kalau misalnya Pak Lutfi tidak melakukan ini, Anda tetap melakukannya ya, Diki ya. Terus kirim ke grup ya. Oke, makasih. Baik, Bu, siap. Iya, tunggu dulu. Saya mau kirim dulu. Kalau nggak itu nanti saya lupa. Ini tugasnya banyak banget soalnya kita ini posting-posting report-report
dosen ini bikin pusing aja. Mana sih? Saya kirim dulu. Oke. Nanti kalau sudah, kan kelompok 1 udah bisa buat nih report ininya. Berarti Anda udah bisa masukin ke tugas PBL, Project Based Learning-nya itu. Udah ya, udah diposting sama saya. Ini juga nanti saya buat jadi, udah ngisi absen semua? Yuk, saya lihat lagi ya. Oke, coba saya refresh. 64. Oh, bukan, ini mah bukan kelas ini, sorry. Kelas ini. Presensi, saya periksa dulu presensinya. Oke, Lintang belum absen. Emang nggak hadir ya? Sebentar. Kemudian Diah Audi Pratiwi hadir nggak? Diah ada? Hadir Ibu. Belum absen di Fikras ya? Iya Bu, ini lagi absen. Nabila Apsarina hadir nggak Nabila? MBKM Bu. Oh oke, berarti ke kelas kita 35 ya betul. Oke, jadi tinggal Lintang sama siapa tadi? Udah ya? Lintang belum? Lintang? Sudah Bu. Oke, udah semua ya. Dia Audi belum? Sudah Bu, barusan. Oke, bentar. Saya lihat di forumnya juga, berarti kita ada 35 ya. Yang respon harus 35 juga. Oke, nanti saya masukin. Diskusi sesi 2 aja. Baru 22 orang yang mereply jawaban pertanyaan itu. Oke, berarti yang tidak masuk adalah Roy aja ya. Yuk, saya buat di V-kelasnya dulu, repotnya. Luar biasa. Jadi kerjaannya kita ngurusin administrasi kayak gini aja nih. Latihan dan pengembangan SDM. Chapter ini materinya apa? Kelompok 1 MSDM dan kelompok 1 tadi judul PPT-nya apa ya? Halo, kelompok 1 Latihan dan pengembangan, Bu. MSDM dan pelatihan apa judulnya? Chapter 2 itu apa? Kita chapter berapa sih? Chapter 1 ya? Iya, Bu. Bab 1 ya? Bab 1 apa? Topiknya? Bab 1
Topiknya apa? Ya, topiknya introduction bukan kemarin. Topiknya ini Bu, introduction to employee training and development. Yang dibahas kelompok hari ini? Ya ini Bu, Ari Oh, coba ini. apa pengantar ya? Ngantar Bu Mas Yan. Pengantar, pelatihan, dan pengembangan. Oke, linknya. Bentar, kita share dulu. Luar biasa ya. Bentar. Soalnya saya kalau masih dikeluar dari kelas, saya udah lupa lagi nih. Ngurusin yang begini-begini, urusannya udah yang lain lagi. Wait. Saya share screen aja ya, biar kalian tahu apa yang harus saya lakukan. Oke, ini lampiran materinya. Cus, download. Nah, untuk ngumpul kelompok 1, tolong kasih nama filenya itu nanti dikasih bab 1, title-nya apa gitu ya. Jadi di sininya juga saya bisa ininya seperti itu. Ya, ini selesai. Cobalah. Kita harus buat seperti ini. Oke, kemudian ke peserta kelas. Sorry, presensi kelas. Yang lalu belum. Yang tidak hadir hanya siapa? Roy ya? Roy Wijaya ya? Sakit, izin ya? Iya, Bu Roy. Yang lainnya hadir kan ya? Oke. Kemudian yang lalu yang nggak hadir siapa aja ya? Wardah. Wardah ini itu ya, MBKM ya? Alkesa. Iya Bu, MBKM. Alkesa? Alkesa juga MBKM Bu. Nanda. Nanda Ranepa Bu, yang Rusia. Oh iya. Ingetin ya ini ya. Siapa nih? Alkesa, Nanda, Nabila. Nabila waktu minggu lalu hadir. Wardah. Oke. Iya, Bu. Totalnya ada 5 Bu. Dengan Oke. Anda. Bantuin saya. Nih ya. Ini kan kudu liar kieu nya. Siapa? Tunggu. Wardah. Mana Wardah? Atas Bu. Atas. Oke, ini Wardah kita kosongin aja. Terus Di situ Nabila Absarina. Nabila tapi hadir minggu lalu. Oke. Alkesa. Alkesa kosongin. Terus Nanda. Nanda. Terus siapa lagi? Udah kan ya? Oke, simpan. Oke, untuk hari ini. Oh, kok beda? Ini 37. Salah tuh. Berarti untuk hari ini dulu. Nanti kita bahas lagi itu. Wardah. Ya. Kemudian di atas Wardah siapa ya? Nabila ya? Iya Bu, Nabila. Nabila, Alkesa, sama Adila. Adila Justify. Oh, tadi Adila enggak. Oke, terus siapa lagi? Nanda. Nanda Vesti. Nanda Vestin. Terus si Roy. Roy mah izin kan ya? Iya Bu. Izin. Dah. Oke, ini yang belum kita iniin siapa? Adila. 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 24. 24. Adila. Terus satu lagi. Sudah kan ya Bu? 5. Tapi itu 35, ini 37. Tuh, ininya beda atas bawah. Yang kemarin tugasnya itu.
Wardah. Ini liatin ya. Alkesa, Adila, Nanda. Itu 35. Nabila kan hadir, Bu. Kata Ibu. Kita kemarin juga hadir. Wardah. Wardah siapa? Nabila, Alkesa, Adila, Nanda. Hah? Satu lagi siapa? Itu kayaknya di Anggra, Bu, tanggal kemarin. Oh, Anggra. Anggra Alpha itu kayaknya yang kemarin. Minggu lalu. Anggra ada nggak sekarang? Anggra? Halo Anggra. Mana sih Anggra? Ada, Bu. Kemarin minggu lalu kamu nggak datang ya? Iya, Bu. Nomor berapa kamu Anggra? Nah, ini. NPM 114. Kenapa kemarin nggak datang Anggra? Kemarin itu udah masuk kelas, Bu, tapi out terus. Saya lagi masak di dapur, Bu. Jadi lupa join lagi. Aduh. Maaf ya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Oke, ini lembar absensinya. Biasa. Oke. Cobalah ya kerjaannya dosen ini jadi kayak gini. Gimana mau protesnya ini? Kerjain yang boten-boten aja. Ini di giniin dulu. Padahal kan mereka bisa melihat langsung yang meriksa itu. Aduh, kerjaan banget. Crop dan oke. Udah crop dan gini harus di PDF-in dulu. Mana tadi? Sorry. Nah, yang terakhir tuh ini ya. Oke, ini kita buka. Export as PDF. Kan? Presensi PPMSDM 23. Masukin lagi. Coba ya yang bisa protes-protes itu protes sih. Ini kembali ke jadwal perkuliahan. Edit lagi. Dokumen absensi. Ya. Ini masih kosong nih, masih nilainya masih enggak nih. Ya begitulah saudara-saudara, ribetnya perkuliahan kita. Oh ini belum ininya, linknya. Oh, udah. Oke, ini juga harus dilakukan pada saat nanti pada satunya yang lagi. Oke, ini masih kita kembangkan terus ininya. Saya kirim apa nih, Haris? Contoh RPS, kamu udah punya kan contoh RPS mah Haris? RPS-nya mengikuti yang mata kuliah talenta, Bu. Iya, ikutin aja tapi isinya diganti gitu loh. Yang lain sama. Baik, Bu. Ingat ininya ya, prosentase nilai. Presentasenya nilainya sama atau beda, Bu? Sama, ini kan gini, ininya nih. Tugas individu 10%, kuis 5%, ya, UTS 15%, UAS, project keaktifan. Baik, Bu. Oke. Saya akan memberikan tugas individu. Ya, nanti aja tugas individunya pada saat mau mid semester. Atau tugas individu itu saya jadikan mid semester. Tapi ini ada berapa sih?
Tapi nanti nilainya nggak ada. Aduh, iya nanti aja deh. Biar Anda nggak stresnya nanti aja. Udah, apalagi ya? Mohon izin Bu, tadi untuk yang pertanyaan dari Ibu Yandesya Kadu itu ada juga tidak di Fiklas Bu? Ada, jadi Ada. forum kan? Baik. Itu kan jadi forum. Pertanyaan yang di Siakadu kan jadi forum ini nih yang baru 22 orang nih jawabnya. Di diskusi sesi 2. Yuk kita lihat siapa aja yang udah jawab. Nih, Fahri Adil, Ranti, Dimas. Nah, ini dijawabnya dengan pertanyaan yang sama, jawab di forum Siakadu juga. Oh iya, di forum Siakadunya PBL gimana PBL? Tuh kan. Ya Allah, saudara-saudara sekalian. Ribet ya urusan administrasi. Ini tambah tugas. Di sini project based learning. Apa ini? Pelatihan dan pengembangan SDM. Silahkan kumpulkan lembar kerja PBL Anda di sini. Ini sampai dengan April kan kita. Hari apa sih ini? Jumat. 19 April. Ini simpan. Oke. Jadi kalau kelompok 1 sudah selesai mengerjakan, langsung posting aja di sini. Posting di apa tugas ini, ya. Atau dan posting di sini. Di sini juga kan udah ada tuh. Nah ya. Nih, belum ya? Roomnya belum ya? Belum Belum. Bu. Saudara. Oke, kita buat. Biar ingat. Kalau enggak itu enggak ingat. Di forum diskusi. Project. Project based learning. Pelatihan. Orangnya. Lagi ada kelas. Pelatihan dan pengembangan SDM. Oke. Ini jadi kayak forum, tapi Anda lampirkan ya di sini ya. Lampirkan nanti izin melaporkan, terus nanti laporannya dilampirkan. Silahkan. Gimana Bu? Udah Bu? Silahkan melampirkan tugas PBL Anda di sini. Beres? Apa lagi ya?
Apa lagi? Insya Allah cukup, Bu. Cukup dulu ya. Baik. Pusingnya minggu depan lagi aja. Tapi tolong diselesaikan, Haris, Siap, Bu. eh, Secepatnya diselesaikan. kontrak kuliah dengan itunya, aksesnya. Siap, Bu. Secepatnya harus selesaikan. Oke. Udah? Ada pertanyaan? Cukup ya? Ini tinggal aku masukin sesi 2 ini. Oke, saya rasa cukup perkuliahan ini. Minggu depan kelompok 2 harus lebih baik ya. Baik, Bu. Oke, saya tutup perkuliahan ini. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.